Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Akur. Akur Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang solehah, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam kita belajar. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesabaran di dalam mendampingi kita belajar. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita semangat di dalam belajar, yuk kita bernyanyi dulu di dalam materi pembelajaran yang keenam ini, yaitu Ayo Berwudu, agar kita tahu dan bertambah semangat. Judul lagunya Mari Berwudu dengan nada potong bebek angsa. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci, la 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 la. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Biar tambah semangat ya, tuh diapalin lagunya. Jadi biar kalian tahu dan memahami. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu itu juga merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan wudu kamu menjadi suci. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang solehah, materi kita kali ini yaitu tentang tata cara berwudu. Nah, syarat wudu yang pertama adalah agama Islam. Jadi kalau kita tidak memeluk agama Islam, nah wudu kita kurang syarat, jadi tidak sah wudu kita. Jadi syarat yang pertama adalah harus Islam. Dan yang kedua, mumayyiz. Tuh, ya. Jadi tolong diingat nih, apa tuh arti mumayyiz? Syarat wudu yang kedua, mumayyiz artinya orang yang sudah bisa membedakan. Di zaman Nabi Musa, arti mumayyiz itu yang orang yang bisa membedakan antara susu dan bara. Dari saat ini yang disebut mumayyiz itu yaitu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, nah bisa membedakan warna, apa putih, hitam, merah, nah itu namanya disebut mumayyiz. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang ketiga tidak berhadas besar. Tuh, jadi kalau kita sedang tidak hadas besar, jadi kita boleh berwudu. Tetapi kalau sedang berhadas besar, tidak boleh berwudu, harus terangkat dulu dan harus hilang hadas besar tersebut. Dan yang keempat, yaitu menggunakan air yang suci menyucikan. Jadi tata cara syarat berwudu yaitu harus dengan air yang suci mensucikan, yaitu air mutlak, air yang bukan terkena najis, atau air yang bukan mustakmal. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang terakhir syarat wudu itu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apa tuh? Sesuatu yang tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti tato. Tuh, tato kalau kita ditato tuh air tidak sampai di kulit. Atau kita suka mancing nih. Suka mancing dapat ikan gurame besar. Nah, itu sisiknya nempel di tangan kita tuh. Nah, kalau sisiknya nempel di tangan kita, akhirnya air wudhunya terhalang. Nah, itu juga tidak cukup syarat. Atau kita pakai bedaknya terlalu tebal. Nah, sehingga airnya itu berubah jadi warna bedak. Nah, atau kita menggunakan memakai lilin. Nah, karena lilin juga tuh air tidak bisa sampai. Nah, itu adalah yang mencegahnya air ke dalam kulit kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, selanjutnya rukun wudhu. Nah, ini rukun wudhu harus apal. Kalau rukun wudhunya nggak tahu,
sholat kita tidak sah. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Pak Ustadz pernah membuat sebuah lagu. Rukun wudhu gitu ya. 6 rukunnya wudhu, semua kita harus pada tahu. Pertama niat, kedua wajah, ketiga tangan sampai sikut, keempat kepala, kelima kaki dan mata kaki, keenam tertib. Oh, jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib harus berurutan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha yang tidak tersebut di dalam suatu rukun wudhu namanya sunnah. Apa tuh? Nanti banyak yang tidak ada di rukun. Tolong diingat ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang selanjutnya nih, yang harus kalian tahu juga, yaitu sunnah wudhu. Apa aja tuh sunnah-sunnah wudhu? Yaitu kita membaca basmalah di dalam permulaan berwudhu. Tuh, jadi di saat membaca basmalah itu adalah sunnah wudhu. Dan yang kedua atau B, menggosok gigi. Menggosok gigi atau bersiwak tuh. Ya, menggosok gigi atau bersiwak disebutnya. Nah, itu juga termasuk sunnah wudhu. Dan juga membasuh atau mencuci kedua tapak tangan sampai pergelangan. Tuh, sampai pergelangan tuh semua dicuci dulu. Nah, itu termasuk sunnah. Yang keempat, berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, itu juga sunnah. Mengusap kepala semuanya, nah itu juga sunnah. Kan kepala hanya sedikit saja. Nah, tetapi kalau diusap semuanya, itu sunnah. Dan juga mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Nah, jadi kalau wudhu di tangan kanan dulu. Tangan kiri boleh Pak Ustadz? Boleh, tapi makruh. Tapi harus lebih dahulu kanan dulu. Dan selanjutnya, yaitu membaca doa wudhu. Nah, membaca doa wudhu juga termasuk sunnah wudhu. Tapi sebelum membaca doa, ingat mentiga kalikan. Tuh, mentiga kalikan juga termasuk sunnah wudhu. Ya sayangnya, tolong diingat tuh sunnah-sunnah wudhu. Biar kalian wudhunya cakep, jadi sholatnya juga tambah cakep. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Tuh, nih tolong dicatat, diingat. Segala suatu hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluarnya sesuatu dari depan atau belakang. Misalkan keluar angin, kentut, nah batal tuh walaupun nggak bersuara. Atau pipis, atau buang air besar, atau menyentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang dengan tangan, berjari-jari nih, batal wudhu kita. Dan juga, atau kita tidur, hilang akal, batal juga. Atau menyentuh yang bukan mahram, yang keduanya besar. Laki dan perempuan tuh, yang kalau keduanya besar yang bukan mahram, nah itu batal. Ya sayangnya, nah ini tolong diperhatikan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, nah selanjutnya nih, agar tambah ingat dan ingat, materi pembelajaran kita kali ini, tolong di sini 1-6. Aku mengetahui syarat wudhu, ya apa tidak ya? Nanti kalian contreng. Yang kedua, aku selalu berwudhu sesuai ketentuan. Iya apa tidak nih? Nanti kamu contreng jawabannya. Yang ketiga, aku mengetahui sunnah wudhu. Tahu tidak ya aku sunnah wudhu? Nanti kamu contreng, ya atau tidak. Nah, itu 1-6 kalian isi ya. Nah, selanjutnya yaitu lembar kerjanya nih. 1-5 kalian isi. Yang pertama, apa itu wudhu? Titik. Nanti kalian isi. Yang kedua, sebutkanlah rukun wudhu. Nanti kalian isi. Yang ketiga, apa saja syarat berwudhu? Kalian isi, tadi udah Pak Ustadz jelaskan. Yang keempat, sebutkanlah sunnah-sunnah wudhu. Nah, yang terakhir nih, sebutkanlah yang menyebabkan batalnya wudhu. Tuh, jadi soalnya ada 5 tuh. Ya, semoga kita diberikan cerdasan di dalam ilmu agama. Karena musibah yang terbesar adalah kebodohan dalam ilmu agama. Ya sayangnya, biar semangat belajar, mencari ilmu, menghormati guru. Kita semua bersaudara. Nah, agar kita selalu diberikan kemudahan dan ilmunya bermanfaat penuh kebaikan, yuk sama-sama kita berdoa kembali, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya akur, Abu Kurdi. Mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh.
Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.